Masih unmute, masih ke-mute Pak Anu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Senang jumpa dengan Anda walaupun kita berjumpa secara virtual. Saya ucapkan selamat bergabung di acara Great Opportunity with Prudential. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, tentunya pada hari ini Anda ikut acara ini untuk mendengarkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa dari Prudential. Dan mungkin bisa jadi Anda sudah mendengar dari seseorang, bisa jadi dari orang yang sudah mengundang Anda ke acara ini. Tapi saya percaya bahwa melalui acara ini nanti pemahaman Anda tentang bisnisnya akan lebih dalam lagi dan sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang tepat apakah Anda cocok dengan bisnis atau tidak. Ya, nah saran saya kalau memang bisnis ini nggak cocok, Anda nggak perlu gabung dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi kalau menurut Anda bisnis ini bagus, potensinya luar biasa, maka saran saya adalah segera ambil peluangnya karena belum tentu peluang datang untuk kedua kalinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kanho ya. Tadi mungkin Anda sudah melihat profil saya dari video singkat dan izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Ya, jadi background saya ini adalah sarjana teknik mesin, lulusan dari ITS. Jadi saya ini bukan sarjana ekonomi, bukan bersekolah di bidang keuangan, jadi nggak ada pengetahuan apapun tentang insurance Bapak Ibu. Dan ketika saya lulus, saya berkarir di bidang teknik sesuai dengan studi saya. Saya bekerja di perusahaan oil company, saya juga pernah bekerja di manufacturing, bahkan saya pernah bergabung juga di bisnis MLM. Ya, bisa jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah bergabung di MLM. Saya memulai di Prudential ini tahun 2006 sebagai agen. Dan waktu itu saya bergabung juga karena ada acara seperti ini juga. Kemudian tahun 2007 saya bisa promosi sebagai unit manager. 2008 promosi kembali sebagai senior unit manager dan 2009 sebagai agency manager. Agency manager pada saat itu adalah posisi yang paling tinggi di Prudential Bapak Ibu. Dan puji Tuhan itu bisa saya tempuh dalam waktu 3 tahun. Kemudian tahun 2011 saya beserta rekan-rekan satu tim kita mendirikan Harvest Agency di Surabaya. Kemudian tahun 2013 kita berkembang lagi, kita ekspansi, kita buka kantor lagi agency di Mojokerto, 2014 di Sidoarjo. 2017 Prudential mengalami restrukturisasi ya, kemudian yang posisinya agency manager berubah nama jadi agency director. Oke, itu sekilas tentang diri saya dan kali kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu kita langsung aja ke topik hari ini. Kita akan bicara tentang bagaimana sih peluangnya Prudential ya. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu taunya Prudential adalah perusahaan asuransi, nawarin produk asuransi, tapi hari ini saya mau katakan Prudential nggak cuma nawarin produk, tapi Prudential juga mau nawarin sebuah peluang bisnis buat kita semua. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang banyak tentang peluang bisnisnya, kita tahu bahwa hari ini ya kita udah hampir ya 2 minggu ya, kita sudah 2 minggu menjalankan PPKM, lockdown. Oke. Nah, Bapak Ibu kita tahu bahwa pandemi ini ternyata nggak kunjung selesai, betul ya? Dari tahun lalu bulan Maret sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Dan kita tahu kalau kita ngomong pandemi, ngomong coronavirus ini impact-nya bukan masalah kesehatan saja, tapi di multi impact, ya multi bidang. Oke, dan sangat terasa sekali di sektor bisnis banyak bisnis-bisnis yang terpukul karena pandemi ini, apalagi dengan kebijakan PPKM ini ya. Banyak teman-teman saya yang tadinya mereka tidak berpikir untuk bisnis, mereka punya karir yang bagus, tiba-tiba saya terima broadcast dari mereka jualan online ya, menawarkan dagangannya mereka dan saya kaget gitu ya. Karena saya tahu teman saya ini nggak pernah dagang gitu ya, nggak pernah broadcast tiba-tiba jualan. Oke, banyak juga yang berkeluh kesah, wah Pak selama pandemi dari tahun lalu sampai sekarang ini gaji saya nggak bisa terima full, bahkan ada yang sudah PHK ya, ada yang udah tutup usahanya dan berbagai macam keluhan yang saya dengar akibat dari pandemi ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan pekerjaan Bapak Ibu. Semoga pekerjaan Bapak Ibu tidak terdampak. Ya, tapi kalau hari ini misalkan pekerjaan Bapak Ibu terdampak karena pandemi, saya mau katakan bahwa Anda sudah datang ke acara yang tepat. Karena apa? Karena di Prudential ada satu peluang bisnis yang bisa tetap grow selama masa pandemi. Oke? Dan kalaupun bisnis Anda tidak terdampak, kita patut bersyukur dan saya mau katakan bahwa Prudential ini bukan bisnis musiman. Prudential ini tetap akan grow sebelum pandemi berlangsung, kita udah grow, selama pandemi tetap grow dan saya yakin setelah pandemi pun kita tetap akan grow ya. Oke. Sebelum saya bicara tentang bisnisnya bagaimana, mungkin kita akan sedikit diskusi Bapak Ibu ya. Kita akan sedikit ngobrol tentang apa arti kata sukses. Nah, saya yakin bahwa kata sukses ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang. Semua orang kepengen sukses.
Ya, tidak ada orang yang nggak kepingin sukses. Bahkan orang yang sudah sukses pun, kalau saya tanya, Pak, pengen sukses nggak? Pengen lebih sukses lagi nggak? Saya kepingin lebih sukses. Ya, jawabannya pasti seperti itu. Jadi orang sukses pun pengen lebih sukses. Nggak ada orang yang pengen gagal. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, tetapi kalau kita mau mencermati apa sebetulnya arti kata sukses ini, ternyata setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Ya, cara mengartikan kata sukses ini berbeda-beda. Ada orang ngomong begini sama saya, Pak, saya itu merasa sukses kalau saya itu bisa punya income sekian. Saya merasa sukses kalau saya sudah mencapai jabatan di posisi tertentu. Saya merasa sukses kalau saya jadi orang yang terkenal, jadi public figure. Wah, kemana-mana orang minta foto, minta tanda tangan. Ya ternyata orang punya definisi yang berbeda mengartikan kata sukses mereka. Ya tetapi walaupun berbeda-beda Bapak Ibu, sebetulnya ada satu kesamaan. Yaitu apa? Sukses itu adalah bicara sebuah kondisi di mana seseorang itu berhasil mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, yang setuju ketik dong di kolom chat, setuju, setuju, setuju gitu ya. Ya. Nah, jadi sukses itu sebetulnya bicara tentang impian. Saya sering ikut seminar ya, saya sering baca buku-buku autobiografi orang sukses. Ya, rata-rata kalau mereka mengatakan bahwa sukses itu nggak bisa dilepas dari kata impian. Ya, jadi impian itu adalah modal menjadi sukses. Nah, saya percaya bahwa Anda dan saya pasti punya impian. Oke? Pasti punya impian. Oleh sebab itu saya percaya kita semua sebetulnya punya modal menjadi orang sukses Bapak Ibu. Hanya saja kadang-kadang kondisi apalagi sekarang lagi ada pandemi membuat banyak orang menjadi pesimis. Buat banyak orang akhirnya tidak ingin lagi bermimpi, ya. Mereka melepaskan impian. Sayang sekali Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh kasih saran Bapak Ibu, jangan pernah melepas impian Anda. Kenapa? Karena itu adalah modal kita untuk menjadi sukses. Oke? Dan melalui acara ini, saya mau ngajak Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mau bergandengan tangan untuk mewujudkan impian kita. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda. Bisa jadi impian Anda adalah satu mungkin, ya Pak saya kepingin punya income sekian, saya kepingin punya investasi sekian. Itu mungkin menjadi impian Anda. Ada yang mengatakan, Pak saya kepingin punya rumah. Ya, mungkin sudah bosan jadi kontraktor. Tahu kontraktor Bapak Ibu? Kontrak sana, kontrak sini, ya, kontraktor. Oke, atau ada yang sudah berkata, aduh Pak, udah bosan tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Udah bosan Pak, tinggal di rumah yang sempit. Ya, saya kepingin punya rumah yang lebih lega, nggak usah muluk-muluk Pak, seperti yang gambar di layar ini ya, ada kolam renangnya, ya kan, ada pos satpamnya di depan gitu ya. Nah, ada yang berkata bahwa Pak, saya kepingin punya mobil. Ya kan, udah lama naik motor Pak, pengen naik mobil. Atau sudah punya mobil, pengen nambah mobil. Atau mobilnya mau dibagusin lagi. Ada yang berkata, Pak, saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Masa Pak setiap kali liburan jalan-jalannya ke Jatim Park, jalan-jalannya cuma ke Bali mentoknya. Pengen dong sekali-sekali ngajak anak-anak jalan-jalannya bisa merasakan namanya Universal Studio, bisa merasakan namanya Disneyland itu bagaimana. Nah, mungkin juga bisa jadi yang menjadi impian Anda adalah, Pak, saya kepingin menyekolahkan anak saya sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi di universitas yang terbaik, kalau perlu di luar negeri. Oke? Dan mungkin masih banyak lagi ya impian-impian Anda. Saya percaya apapun impian Anda, sekali lagi pasti Anda ingin mewujudkannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, setiap orang pasti ingin mewujudkan impiannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian kita? Ya, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab karena dan kalau Anda bisa jawab, Anda bisa mencapai impian Anda. Apa yang pertama? Yang pertama adalah berapa harga yang harus dibayar. Oke, berapa harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap impian kita itu pasti ada harganya. Kalau kita cuman kepengen, ya, Pak saya kepengen punya mobil, Pak saya kepengen punya rumah, Pak saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Kalau cuman kepengen Bapak Ibu, itu gratis. Ya, bermimpi itu gratis, nggak perlu bayar. Oleh sebab itu bermimpilah sebesar mungkin. Tetapi untuk mewujudkan impian Anda, untuk betul-betul mobil idaman Anda itu parkir di carport rumah Anda, untuk betul-betul Anda itu menerima serah kunci rumah idaman Anda, ada harga yang harus dibayar. Nah, itu berapa? Anda harus cari tahu. Ya, berapa harga mobil impian Anda? Mungkin di antara Anda bilang, Pak, ternyata mobil saya harganya 500 juta.
Pak, ternyata rumah impian saya harganya 1 miliar. Pak, ternyata kalau saya mau memberangkatkan umroh, orang tua saya harus menyiapkan sekian puluh juta. Nah, Anda perlu tahu berapa harganya. Kenapa? Supaya Anda menjadi lebih fokus, supaya Anda lebih tahu apa yang harus Anda lakukan untuk bisa mewujudkan impian Anda. Ya, usahanya seberapa keras yang harus Anda kerahkan untuk mewujudkan impian Anda. Jadi saran saya setelah ikut acara ini, cari tahu, searching, googling berapa harga impian Anda. Memang tidak semua impian itu bisa dinilai dengan uang, ya, tidak semuanya. Tapi banyak impian-impian kita sebetulnya juga bisa dicari berapa rupiahnya. Oke? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa? Kapan ingin diwujudkan? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau saya tanya sama teman-teman saya, ya, kamu pengen nggak punya rumah? Wah, kepengen dong. Kamu pengen nggak punya mobil? Kepengen. Tanya sama orang, kepengen sukses nggak? Kepengen. Tapi kalau ditanya, kapan rumahnya mau dibeli? Kapan mobilnya mau dibeli? Kapan mau sukses? Rata-rata jawabnya apa? Nanti kalau Tuhan kasih berkat. Nanti kalau dapat rezeki. Nah, Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Cuman saya mau katakan, kalau Anda menjawabnya seperti itu, maka Anda tidak akan terlalu serius untuk mengusahakannya. Semuanya jadi tanpa abstrak, ya. Tapi kalau Anda udah memberikan satu deadline, memberikan batas waktu, Pak, pokoknya tahun depan saya harus bisa beli mobil. Mobil itu harus kebeli. Wah, saya yakin pasti Anda akan lebih serius lagi untuk mengusahakannya. Ya, Anda akan lebih sungguh-sungguh lagi mengusahakan. Kenapa? Karena ada batas waktunya, ada deadline-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Anda harus tentukan berapa rupiahnya dan kapan itu mau diwujudkannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Kalau sudah menentukan barangnya apa, rupiahnya apa, kemudian kapan mau diwujudkan, bagaimana caranya? Nah, kalau kita ngomong cara Bapak Ibu, berarti kita bicara tentang pekerjaan kita, sumber penghasilan kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kita tidak bicara mengenai menang undian, oke? Kita bicara tentang bagaimana cara mewujudkannya melalui pekerjaan. Nah, di muka bumi ini ada jutaan jenis pekerjaan Bapak Ibu, ya, banyak jenis pekerjaan, oke? Tetapi kita nggak mungkin membahas satu persatu. Kita akan kelompokkan, kita akan kerucutkan sebetulnya dari sekian banyak. Hari ini kita kelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah kita menjadi seorang karyawan atau profesional. Yang kedua kita menjadi seorang pengusaha, Bapak Ibu, berbisnis. Oke, kita akan lihat ya. Kalau misalkan hari ini kita ambil keputusan menjadi seorang karyawan, kira-kira seperti apa? Kalau kita mau berbisnis, kira-kira seperti apa? Oke, are you ready? Kita mulai ya. Oke, kita jadi karyawan. Kalau hari ini kita memutuskan, Pak, saya jadi karyawan. Ya, kira-kira seperti apa? Ada beberapa pertanyaan yang juga Anda perlu jawab lagi ya. Yang pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Nah, saya tanya sama Anda. Hari ini mungkin di antara Anda ada yang jadi seorang karyawan, apakah Anda puas dengan penghasilan Anda? Ada yang tahu jawabannya. Kemudian Anda apakah puas dengan peningkatan penghasilan setiap tahunnya? Tadi Anda udah punya impian, betul kan? Pak, nanti saya kepengen punya rumah, saya kepengen punya mobil, saya pengen luar negeri, saya pengen nyekolahkan anak saya. Dalam waktu sekian tahun. Pertanyaannya, dengan tingkat pertumbuhan kenaikan gaji Anda setiap tahun sekian persen, apakah dapat diwujudkan? Sekali lagi yang tahu jawabannya adalah Anda, bukan saya. Karena itu adalah penghasilan Anda. Ya, nah Anda harus coba menghitung. Kalau Anda mendapati ternyata jawabannya tidak bisa, Pak. Kayaknya nggak mungkin. Gaji cuma sekian, kenaikannya sekian persen setiap tahun. Kayaknya nggak mungkin impian saya bisa terwujud. Nah, pilihannya dua. Satu, lupakan impian Anda. Atau Anda harus cari cara bagaimana memperbesar income Anda. Setuju? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut? Bapak Ibu, seorang karyawan, seorang profesional, dia akan terima penghasilannya kalau dia tetap bekerja. Sekali dia memutuskan untuk resign, tidak bekerja, cuti atau pensiun, maka penghasilan itu akan stop. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kadang-kadang seseorang berhenti bekerja bukan karena dia pensiun, tapi karena satu kondisi dia harus terpaksa berhenti. Misalkan karena faktor kesehatan, ya. Nah, tentunya dia belum tentu bisa lagi bekerja.
Nah, tentu hal ini akan menjadi pertimbangan, Bapak Ibu. Oke. Nah, oleh sebab itu, apakah pilihan menjadi karyawan ini pilihan yang buruk? Saya tidak mengatakan ini buruk atau baik. Saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda merasa puas menjadi seorang karyawan, go ahead. Tapi kalau Anda merasa saya kurang puas, Pak, saya ingin cari sesuatu yang lebih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita menjadi seorang pengusaha bagaimana? Ini ada satu buku, judulnya The E-Myth, pengarangnya Michael Gerber. Nah, Pak Michael ini di buku tersebut dia mengulas di salah satu babnya tentang bagaimana peluang keberhasilan seseorang yang merintis bisnis konvensional. Apa itu bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu adalah bisnis di mana orang itu membangun bisnisnya semuanya dari nol dan dibangun sendiri. Contoh misalkan ada orang bangun bisnis resto, ya. Nah, dia harus mulai mikir, resto saya ini konsepnya apa? Jual makanan Western, Chinese food, atau tradisional, Indonesian food. Kemudian menunya apa? Kemudian konsep restonya, interiornya bagaimana? Ya, nama restonya apa? Oke, operationnya bagaimana? Marketingnya bagaimana? Semua dipikirin sendiri, semua dibangun sendiri, sistemnya dibentuk sendiri. Nah, itu konvensional. Oke, nah Pak Michael Gerber ini dia mengulas bagaimana peluang bisnis, peluang keberhasilan bisnis konvensional, ya. Nah, dari survei ternyata didapati selama 5 tahun pertama orang yang membangun bisnis konvensional di berbagai macam jenis bisnis, ya, ada yang buka retail, ada yang buka resto, ada yang buka laundry, salon, jual beli mobil, ekspedisi, apapun itu, 5 tahun pertama 80% tutup. 80%. Wow, banyak ternyata yang tutup, ya. Ternyata dari 100 orang yang buka usaha, 80-nya tutup. Nah, bagaimana nasib yang 20? Yang 20% ternyata di 5 tahun kedua, 80%-nya tutup lagi. Jadi kalau dari 100 orang, sisa 20 ini 80%-nya 16 alias 16 tutup lagi. Berarti dalam 10 tahun pertama hanya ada 4 pada akhirnya yang bertahan dan sukses. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok banyak sekali ya Pak yang gagal? Ya, dibanding yang sukses kok banyak sekali yang gagal. Yang sukses kok dikit sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita akan lihat. Ternyata di bisnis konvensional Bapak Ibu, permasalahan utama adalah kebanyakan bicara modal. Ya, walaupun banyak orang ngomong bahwa modal bukan segala-galanya. Ya, saya setuju. Tetapi tidak bisa dipungkiri, modal menjadi faktor penting dalam membangun sebuah bisnis, dalam mengembangkan sebuah bisnis, Bapak Ibu. Nah, modal kadang-kadang menjadi isu yang penting dalam keberhasilan sebuah bisnis, Bapak Ibu. Ya, mau besarin bisnisnya, suntik modal. Kalau nggak ada cukup uang, pinjam uang dari pihak ketiga, ya, dari perbankan, investor dan sebagainya. Dan tentunya itu ada pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Oke? Dan tidak hanya butuh modal. Membangun bisnis konvensional itu juga butuh namanya pengalaman. Idealnya orang mau bisnis jual beli mobil, dia tahu dong tentang otomotif. Bisa dibayangkan nggak orang jual beli mobil tapi nggak tahu tentang otomotif? Orang mau jadi kontraktor, bangun rumah, ngerti dong bagaimana seluk-beluk tentang dunia kontraktor. Nah, yang terjadi kebanyakan sekarang ini banyak orang bisnis karena ikut tren. Sebetulnya dia nggak terlalu ngerti, nggak tahu, nggak punya pengalaman, tetapi ikut tren. Wah, kayaknya bisnis kafe enak ya. Wah, kayaknya bisnis online enak ya. Wah, kayaknya bisnis ini enak ya. Ikut Bapak Ibu, ngikut aja, tapi nggak punya pengalaman. Nah, ini menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang gagal. Nah, dan selain itu Bapak Ibu, banyak orang kepingin bisnis karena apa? Karena iming-iming kepingin passive income, pingin financial freedom. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, kita bisa passive income dari sebuah bisnis kalau bisnis itu ada sistem yang menjalankannya. Kalau tidak ada sistem, bisnis itu nggak bisa bersifat pasif Bapak Ibu. Oke, dan yang menjadi permasalahan membangun bisnis dengan ada sistem yang bagus itu tidak mudah. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Ya, butuh investasi pengetahuan, investasi uang, SDM dan banyak sekali. Ya, oleh sebab itu, karena butuh modal, butuh pengalaman, butuh membangun sistem, banyak orang ngomong bahwa bisnis konvensional itu memang punya risiko, ya. Nah, ini terbukti dengan bukunya Pak Michael Gerber tadi, ya. Oke, Pak, ini kan konvensional. Sekarang ada alternatif lain dong, Pak. Namanya bisnis franchise. Franchise kan nggak perlu susah payah bangun sistem. Betul. Kalau hari ini Anda membangun bisnis franchise, maksud saya membeli franchise, ya, dari perusahaan yang bagus tentunya, yang sudah teruji seperti merek-merek yang Anda lihat di layar, seperti McDonald, Abnormal, Indomart, Kumon. Besar kemungkinan Anda berhasil. Ya, kenapa? Karena sistem mereka udah bagus. Oke? 90% sukses. Udah teruji.
Tetapi sekali lagi, bagaimana dengan modalnya? Biasanya bisnis-bisnis model yang franchise bagus ini, Bapak Ibu, modalnya nggak sedikit. Ya, contoh McDonald. McDonald ini luar biasa, franchise-nya 1,1 juta. Starting from ya, 1,1 juta US dollar. Kalau konversi ya 15 miliar. Abnormal, saya punya teman, dia pernah kecimpung di abnormal 5 miliaran, Bapak Ibu. Indomart 400 sampai 500, 600 jutaan lah. Belum termasuk building dan sebagainya. Kumon kurang lebih juga sama. Nah, artinya apa? Kalau kita mau bisnis franchise yang bagus, benar-benar bagus dan teruji, itu butuh modal yang besar. Sekali lagi, apakah ini pilihan buruk? Tidak. Saya kembalikan kepada Anda masing-masing. Ya, kalau Anda siap dengan modal, Anda siap dengan semuanya ini, go ahead. Ya. Nah, tapi hari ini saya mau katakan ada satu peluang bagus dari Prudential. Prudential memberikan sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, luar biasanya di mana kita lihat. Oke. Sebelumnya mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa saya harus bisnis asuransi? Kenapa saya jual asuransi? Kenapa kok saya nggak bisnis kuliner aja? Kenapa saya nggak bisnis handphone? Kenapa saya nggak bisnis yang lain? Kenapa saya harus bisnisnya asuransi? Kalaupun saya mau bisnis asuransi, kenapa saya milihnya harus Prudential? Nah, ini kita akan jawab nih, kita akan bahas ya. Bapak Ibu, kalau kita mau berbisnis hari ini, tentu yang menjadi pertimbangan penting dalam berbisnis adalah market. Artinya apa? Kalau kita mau jualan bakso nih di dalam sebuah perumahan, tentunya kita kan bertanya. Satu, perumahan ini banyak nggak penghuninya? Penduduknya banyak nggak? Kedua, mereka ini penggemar bakso nggak? Betul nggak? Yang ketiga, saingannya bagaimana? Ya, nah ada analisa-analisa dan ini bicara tentang market sebetulnya Bapak Ibu. Kalau didapati bahwa marketnya ternyata peminatnya banyak, padat penduduk, saingannya juga nggak banyak, wah, berarti prospek saya jual bakso berhasil nih di kompleks perumahan ini. Nah sama, ketika kita mau bisnis asuransi, tentunya kita bertanya, Pak, kalau saya mau jual asuransi, saya mau bisnis asuransi di Indonesia, kira-kira peluangnya bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kasih perbandingan. Ya, saya kasih komparasi supaya Anda bisa membayangkan bagaimana peluang market yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh negara tetangga kita, Singapura, Bapak Ibu. Ya, Singapura ini negara kecil, bukan negara besar, penduduknya sekitar 6 juta, 7 jutaan. Ya, itu udah termasuk ekspatriat yang kerja di sana. Nah, Bapak Ibu, Prudential sudah beroperasi di Singapura itu hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Ya. Nah, dalam waktu hampir 100 tahun Bapak Ibu, sampai hari ini market dengan penduduk 6-7 juta itu nggak habis-habis. Artinya apa? Penjualan asuransi di Singapura itu masih sangat bagus. Tetap grow. Ya, pada penduduk Singapura cuma 6-7 juta penduduk. 100 tahun nggak habis. Nah, bagaimana di Indonesia? Bapak Ibu, Indonesia ini penduduknya 270 juta. Ya, luar biasa. Mungkin ada yang protes, Pak, tapi kan orang Singapura makmur. Orang Indonesia ini kan nggak banyak yang makmur seperti Singapura. Oke, saya ambil persentasenya 30% saja. Ya, sebenarnya 30% ini angka yang pesimis, tapi saya ambil 30% yang mampu beli asuransi. 30% dari 270 juta itu masih sekitar 70 jutaan. Ya, 70-80 jutaan penduduk Bapak Ibu. Oke, artinya apa? Penduduk kita, market kita itu 10 kali lipat lebih daripada Singapura. Kalau 6-7 juta penduduk 100 tahun nggak habis, 80 juta mau berapa tahun? Bapak Ibu, nggak akan habis. Market ini terlalu besar di Indonesia, ya, dan terus berkembang. Kenapa? Karena tingkat pendidikan makin bagus, mereka semakin sadar pentingnya asuransi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini adalah opportunity yang besar dari sisi market. Ya, tinggal masalahnya kita mau bergabung dengan perusahaan yang mana untuk mengambil peluang bisnis asuransi ini. Kita memilih Prudential kenapa? Kenapa kok nggak milih perusahaan yang lain? Simple jawabannya. Karena perusahaan kita nomor 1. Wah, yang ngomong kan Pak Kanho. Pak Kanho kan orang Prudential, nggak ada kecap nomor 2. Oke, yang ngomong bukan saya Bapak Ibu. Ya, yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah pihak ketiga. Di Indonesia ini banyak media-media, lembaga-lembaga yang melakukan pemeringkatan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Dan Prudential, kita adalah perusahaan yang langganan menjadi perusahaan terbaik untuk kategori perusahaan asuransi jiwa terbesar.
Ya, salah satunya contohnya yang bisa dilihat di layar, ini ada majalah Investor Bapak Ibu. Majalah Investor ini setiap tahun langganan, dia akan memberikan pemeringkatan perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, dan perusahaan kita langganan nomor 1 sejak tahun 2004 sampai tahun ini, ya. Jadi tentunya kalau kita bergabung dengan perusahaan yang besar, kita punya rasa percaya diri. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita di lapangan, mungkin klien kita tanya, bagaimana performa perusahaan kamu? Bagaimana kalau dibandingkan dengan perusahaan lain? Kita bangga, kita mewakili perusahaan nomor 1. Dan itu menjadi satu selling point kalau kita berbisnis asuransi Bapak Ibu. Ya, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah kita mau lihat latar belakang perusahaan dan sejarahnya perusahaan kita ini bagaimana. Ya, Prudential Indonesia ini adalah bagian dari Prudential PLC, Public Limited Company Bapak Ibu. Ya, nah Prudential PLC ini adalah perusahaan dari Inggris di mana kita beroperasi di 3 wilayah, di daratan Eropa, Amerika, dan Asia. Dan di Inggris kita sudah berdiri sejak 1848 Bapak Ibu. Jadi udah 170 tahun lebih. Ya, di sini ada yang usianya 170 tahun, saya rasa nggak ada ya. Nah, artinya apa? 170 tahun itu artinya sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia II itu sudah ada perusahaan ini. Ya, oke? Perusahaan ini sudah ada. Dan artinya perusahaan ini sudah kenyang dengan pengalaman, sudah melewati berbagai macam bentuk resesi ekonomi dan tetap eksis. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali penawaran-penawaran, peluang-peluang yang kelihatannya menggiurkan, memberikan penawaran bisa kaya instan, tetapi nggak jelas perusahaannya ini sudah punya track record atau tidak. Karena seringkali saya dengar, ya ada orang join di sebuah perusahaan, ya kemudian tiba-tiba perusahaan ini hanya hitungan waktu setahun 2 tahun udah nggak beroperasi lagi, websitenya udah nggak bisa diakses, ke kantornya udah tutupan, entah pindah kemana. Kita nggak mau berbisnis seperti ini, Bapak Ibu. Kita nggak mau bisnis musiman, kita nggak mau bisnis yang hit and run, kita mau bisnis yang long term, betul nggak, Bapak Ibu? Kita kepingin jangka panjang, karena kita tahu bahwa kita nggak mungkin terus bekerja, karena kita faktor usia suatu saat kita pasti akan pensiun. Ya, nah oleh sebab itu kita perlu cari perusahaan yang betul-betul bisa untuk jadi pegangan masa depan, Bapak Ibu. Dan saat ini Prudential sudah melayani 24 juta nasabah dengan total dana kelolaan 496 miliar pound sterling, ya, bukan rupiah. Oke. Nah, Pak, tapi dengar bisnis asuransi itu susah loh. Jual asuransi itu susah. Ya, mungkin Anda sering merasa mendengar kalimat seperti ini. Bahkan mungkin dulu di antara Anda ada yang pernah nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba, iseng-iseng nyoba gitu ya. Dan merasa susah. Bapak Ibu, susah atau tidak susah? Kita akan lihat. Ya, tapi kalau Anda tanya sama saya yang sudah 15 tahun di bisnis ini, saya mau katakan bahwa ini bisnis relatif sangat mudah. Kenapa mudah? Kita lihat, ya. Di Prudential, yang pertama jelas kita bisnis tidak perlu modal. Nah, ini kebalikan dari bisnis konvensional. Kalau di konvensional butuh modal, di sini kita nggak butuh modal. Serius Bapak Ibu. Nanti kalau Anda memutuskan mau bermitra dan bekerja dengan Prudential, pastikan Anda tidak diminta uang sepeser pun. Ya. Kenapa? Karena di sini tidak butuh modal. Nah, tentunya ini menjadi kemudahan buat setiap orang yang punya keinginan berbisnis tapi punya kendala di masalah modal. Jadi kalau hari ini Anda kepingin bisnis tapi pusing masalah modal, ini opportunity, ini peluang. Ambil peluang ini. Yang kedua, tidak butuh pengalaman. Tidak butuh pengalaman. Saya punya rekan bisnis di Prudential, tim saya itu berbagai macam background. Ya, dari berbagai macam bidang usaha, dari berbagai macam usia. Ya. Nah, dan tidak butuh pengalaman. Artinya ada orang yang backgroundnya arsitek berhasil ada. Pengusaha berhasil ada. Marketing berhasil di Prudential juga ada. Ibu rumah tangga berhasil juga ada. Fresh graduate baru lulus dari universitas berhasil juga ada. Jadi berbagai macam pengalaman bisa berhasil. Nah mungkin Anda bertanya, kok bisa Pak ya? Nggak punya pengalaman di asuransi tapi bisa berhasil. Kok bisa? Nanti saya kasih bocorannya di belakang. Oleh sebab itu tetap ikuti. Nah karena nggak butuh modal dan tidak ada butuh pengalaman, maka relatif nggak ada resiko. Ya, nah mungkin Anda bertanya-tanya begini, Pak, kalau nggak ada modal, nggak ada pengalaman, dan nggak ada resiko, bagaimana dengan potensi bisnisnya? Jangan-jangan ini bisnis cuman kasih income kecil. Enggak Bapak Ibu. Ya, walaupun nggak pakai modal, walaupun nggak butuh pengalaman, walaupun nggak ada risiko, potensi penghasilan di sini bisa mencapai miliaran. Ini yang luar biasa.
Ya, ini yang luar biasa. Jadi ini bukan bisnis kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Ini bisnis betul-betul bisnis yang serius, bisnis besar. Kalau nggak besar nggak mungkin hari ini saya adakan seminar ini Bapak Ibu. Ya saya malu adakan seminar ini kalau ini bisnis nggak menawarkan peluang income besar. Oke. Nah, Pak, apa bisnisnya? Seperti apa? Oke, kita mulai. Kalau Anda memutuskan untuk berbisnis di Prudential, berarti Anda menjadi mitra, menjadi partner. Yaitu sebagai apa? Sebagai distributornya. Kalau saya meminjam istilah dunia perdagangan, kita ini ibaratnya distributornya Prudential. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mengajak Anda untuk menjadi part-timer di Prudential. No, saya tidak mengajak Anda menjadi freelance-nya Prudential. Enggak juga. Kenapa? Karena enggak ada orang sukses karena part-time dan freelance. Oke. Nah, tetapi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda sekarang harus resign dari pekerjaan Anda harus tutup usahanya terus fokus di Prudential, enggak juga. Ya, karena bisnis ini salah satu kelebihannya adalah dia bisa dikerjakan dengan waktu yang fleksibel. Oke. Tetapi saya mau katakan bahwa ini bisnis. Ini bukan part time job. Artinya bisnis yang serius, uang besar Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana Pak saya memulai di Prudential ini? Awal kita bergabung, kita akan menjadi seorang agent. Agent ini dalam dunia dagang ibaratnya retail, tugasnya jualan polis. Ya, jualan polis. Oke, ketika Anda menjadi agent, Anda mendapatkan kompensasi yang pertama komisi. Di sini komisi tergantung produk yang dijual. Saya ambil contoh salah satu produk yang banyak dijual, ini produk kesehatan namanya PPH Plus gitu ya. Nah, kalau Anda closing, Bapak Ibu, Anda bisa terima komisi sampai 5 tahun. Persentasenya Anda bisa lihat 30, 30, 5, 5, 5. Dan belum lagi termasuk bonus. Nah, bonusnya berapa? 12% tahun pertama, 13,5% tahun kedua. Jadi kalau di total, tahun pertama sampai tahun kelima, total keuntungan kita bisa mencapai 100,5%. Coba Bapak Ibu, hari ini mau bisnis apa nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, bisa kasih profit 100,5%. Luar biasa nggak Prudential? Ya. Nah, mungkin untuk lebih jelas saya kasih simulasi. Oke. Kalau Anda lihat ya, di situ komisi di tahun pertama 30%, 30%, kemudian 5%, 5%, 5%. Itu artinya begini. Begitu satu kali Anda jual polis asuransi dan close, orang beli asuransi Prudential melalui diri Anda berhak terima komisi nggak cuma satu kali, tapi setiap bulan sampai 5 tahun ke depan. Hanya dari satu transaksi saja. Contoh, ya simulasinya kita lihat. Misalkan di bulan pertama, di bulan Juli ini Anda punya teman katakanlah si A, dia beli polis Prudential melalui Anda dengan premi 1 juta. Nah, 30%-nya berarti Anda dapat 300.000. Di bulan kedua, Anda ada lagi teman namanya si B. Ambil polis juga 2 juta. 2 juta 30%-nya adalah 600.000. Si A di bulan kedua, dia akan tetap bayar premi. Kenapa? Karena di Prudential, di asuransi, orang bayar premi nggak cuma satu kali, Bapak Ibu. Ya, rata-rata mereka bayar premi bisa di atas 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Oke. Nah, jadi si A tetap akan store premi di bulan kedua. Sehingga dari si A yang premi 1 juta tadi, Anda tetap dapat lagi 300.000. Jadi di bulan kedua Anda dapatnya 900.000. Di bulan ketiga, si C ambil polis sama Anda dengan premi yang lebih tinggi lagi, 3 juta per bulan. 30%-nya 900.000. A dan B tetap akan store premi di bulan ketiga, dapat lagi 900.000. Totalnya menjadi 1,8. Nah, Anda lihat, di sini ternyata income kita akan konsisten kalau kita kerja, setiap bulan akan terus naik. Ya, jadi jangan kaget di Prudential kalau ada yang ngomong begini, Pak, di Prudential income-nya nggak pasti, nggak tetap. Betul, Prudential income-nya nggak pasti dan nggak tetap. Karena apa? Karena income-nya naik terus, Bapak Ibu. Ya, selama kita mau bekerja. Ya, oke. Lanjut. Pak, bagaimana caranya saya mau jadi distributor? Kan di sini saya nggak mau jadi sales, Pak. Saya mau belajar jadi pengusaha. Nah, kalau Anda mau jadi seorang distributor, itu artinya Anda mau jadi seorang leader, bukan cuma jadi agent aja. Nah, seorang leader, kita punya tugas membangun tim. Layaknya sebagai seorang distributor membangun jaringan distribusi. Dan tim dan jaringan di inilah yang nanti kelak menjadi aset bisnis kita dan bisa menghasilkan passive income, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lihat. Pak, caranya bagaimana nih? Kalau saya mau jadi leader, mau jadi distributor, promosi menjadi Associate Agency Director atau saya singkat dengan AAD, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Pak? Saya mau promosi. Simple, caranya gampang sekali. Anda dan tim Anda total omset 400 juta sampai Desember. Oke? Anda dan tim Anda total omset 400 juta sampai Desember. Nah,
Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mencapai 400 juta ini dan Anda punya tim terdiri dari 4 agent yang masing-masing punya 1 polis, maka Anda berhak promosi sebagai AAD. Nah, sebagai AAD akan terima kompensasi ekstra. Apa yang diterima oleh agent itu semua akan diterima oleh seorang AAD. Ditambah lagi ada namanya off riding. Ya, off riding ini adalah income yang Anda peroleh karena tim Anda jualan. Ketika satu agent jualan, Anda terima 13,5% tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5% dari satu agent. Pak, boleh berapa banyak agent? Tidak terhingga. Anda mau punya 10, 20, 30, 100, 200, terserah. Yang pasti kalau semakin banyak agent Anda, maka besar kemungkinan omset Anda juga makin besar. Nah, berikutnya lagi, Anda bisa promosi lagi ke jenjang yang lebih tinggi, namanya agency director. Anda jadi seperti saya, jadi agency director. Agency director bisa jadi agency director, itu syarat tim harus 1,2 miliar. Jadi seorang AAD beserta timnya semua kerjasama mencapai 1,2 miliar omset, maka tahun berikutnya AAD tersebut promosi menjadi AD, agency director. Ya, dan punya tim terdiri dari 6 agent yang masing-masing 1 polis. Oke, dan saya yakin pasti Anda bisa. Kenapa? Karena tahun kedua ketika Anda jadi associate agency director AAD aja Anda bisa 4, apalagi cuma 6. Ya, 6 pasti bisa. Ya. Nah, sebagai AD Anda terima apa? Anda terima off riding. Dari AAD terima 10,5%. Jadi AAD beserta timnya jualan, Anda terima 10,5%. Agent Anda terima 33%. Lebih besar yang Anda terima daripada seorang AAD kepada agentnya. Ya, jadi di Prudential ini makin lama income kita makin besar, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi kalau saya simpulkan, simple. Ya, urutannya. Anda join jadi agent, kemudian tahun depan jadi AAD, tahun depannya lagi jadi AD. Udah, that's it. Selesai. Ya, secara karir Anda udah selesai. Tetapi bisnis tetap jalan, tetap berkembang, Bapak Ibu. Ya. Oke. Apa yang kita jalankan kalau kita jadi AD? Kita harus bantu teman-teman kita banyak jadi AD. Ya, semakin banyak orang yang kita ajak di bisnis ini jadi tim kita dan mereka akhirnya jadi AD, maka Anda akan menerima namanya passive income dari AD-AD tersebut. Oke, nah ini kan yang dicari oleh setiap orang ketika mereka berbisnis. Caranya gimana? Nah, Anda bisa lihat di layar, Anda posisi yang paling tinggi dan di level pertama Anda itu ada AD1. Nah, itu gambaran kalau Anda mencetak AD. AD1 mencetak AD2, AD2 mencetak AD3 dan seterusnya sampai AD6. Nah, ternyata Anda bisa terima royalti passive income ini tidak hanya dari AD1 Anda, tapi bisa sampai AD6 Anda. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Volumenya makin besar. Oke? Nah, jadi di Prudential ini banyak sekali orang-orang yang sudah punya income bagus, ya, punya latar belakang pendidikan bagus, pekerjaan bagus. Kenapa kok mau jadi agent Prudential? Apa mereka cuma mau cari komisinya? Enggak, Bapak Ibu. Saya yakin-yakinnya mereka tidak tertarik dengan komisinya. Yang lebih tertarik adalah passive income-nya, bangun bisnisnya. Nah, oleh sebab itu saya dorong Bapak Ibu, ayo kita kalau join di Prudential, jangan cuma isinya jualan. Tapi kita mau bangun bisnis. Karena di situ ada passive income. Ya, lanjut Bapak Ibu. Pak, kalau misalkan saya jalankan bisnis ini sampai 5 tahun ke depan, kira-kira proyeksi pertumbuhannya bagaimana? Nah, ini yang saya sebut dengan business plan, Bapak Ibu. Di tahun pertama, kalau Anda ikuti cara kita punya sistem, ikuti cara kita, Anda bisa punya penghasilan nggak fantastis sama sekali, hanya 7 juta aja dari jualan. Oke, saya katakan ini memang nggak fantastis. Ya, 7 juta di luar sana banyak pekerjaan bisa kasih 7 juta. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini bukan goal akhir kita, ini baru awal. Ya, kalau Anda ikuti cara kita, strategi kita, maka di tahun kedua Anda pasti akan promosi menjadi AD. Maksud saya AAD, Associate Agency Director. Di AAD, kalau Anda masih ingat dengan slide tadi yang sebelumnya, tugas kita sebagai AAD, sebagai leader itu adalah membangun tim. Ya, dan tim Anda terbangun, Anda di sini punya income mencapai 30 juta per bulan. Kalau Anda ikuti strategi kita. Ya, Anda lihat nih, dari 7 juta loncat ke 30. Wow. Ini luar biasa. Oke. Dan tahun ketiga, Anda bisa menjadi seorang AD, tim Anda makin besar, dan income Anda mencapai 60 maksud saya, 60 juta. Ya, 2 kali lipatnya. Dan ketika masuk tahun keempat, karena AD udah posisi paling tinggi, maka di tahun keempat Anda support tim Anda
dan mereka banyak yang mencapai AD juga. Anda disebut dengan AD1. Jadi AD1 adalah AD yang punya satu level AD di bawahnya. Di sini tim Anda makin besar, dapat income 85 juta, dan masuk tahun kelima dan seterusnya, AD2, AD3, AD4 dan seterusnya, Anda sudah punya income itu mencapai 150 juta lebih. Artinya apa? Kesimpulannya, hari ini saya mau kasih Anda sebuah peluang bisnis di mana 5 tahun ke depan Anda sudah punya income 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Dan ini tidak dimulai dengan modal apapun. Ya, tidak butuh pengalaman, hanya butuh Anda mau join dan Anda percaya untuk menjalankan sistemnya kita. Hanya itu aja, Bapak Ibu. Ya, 5 tahun 100 juta, Bapak Ibu. Oke. Nah, Pak, selain dapat duit, dapat apa lagi di Prudential? Dapat reward. Bagi Anda yang suka jalan-jalan, ya tahun depan kita mau jalan-jalan ke London. Kita berdoa semoga memungkinkan tahun depan, ya. Nah, ada yang jalan-jalannya destinasinya ke Edinburgh, ada yang ke Seoul. Oke. Nanti dalam waktu beberapa saat, kalau PPKM-nya selesai, kondisinya memungkinkan, kita juga akan berangkat ke Bali, Bapak Ibu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada reward jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya mau share sedikit nih, jalan-jalan luar negeri dengan Prudential itu semua serba bintang 5. Ya, semua serba bintang 5. Jadi bukan yang tur murah ini, Bapak. Justru tur yang paling mahal yang Prudential kasih ke kita. Nah, Pak, kemudian kalau saya nggak punya pengalaman serius nih, saya bisa berhasil. Yes, nggak usah khawatir. Anda pasti bisa berhasil. Kenapa? Nah, yang membedakan dengan bisnis konvensional yang mutlak butuh pengalaman adalah di Prudential Anda mendapatkan support. Nah, ini yang belum tentu didapatkan oleh orang bisnis konvensional. Supportnya apa? Pertama, Prudential sebagai produk penyedia jasanya, dia akan support kita. Yang kemudian yang kedua adalah agency. Kantor agency akan support Anda. Dan yang ketiga adalah leader. Orang yang membimbing Anda secara personal, itu adalah leader Anda. Jadi Anda akan disupport oleh Prudential, disupport agency, dan disupport oleh leader. Ya, nah ini membuat tidak mutlak orang butuh pengalaman, sehingga tetap bisa berhasil. Oke? Nah dari Prudential sendiri supportnya banyak banget, nggak cuma produk, tapi teknologi, sistem, training. Ya semua udah canggih, semua udah online. Jadi ketika kami PPKM, Bapak Ibu, kita nggak perlu khawatir apapun, karena kita udah terbiasa dengan PSBB tahun lalu. Prudential mengeluarkan banyak inisiatif-inisiatif sehingga kita bisa berbisnis di era pandemi seperti ini. Ya, nah kalau kita ngomong produk, ya banyak produk Prudential, tapi ada satu produk yang mungkin salah satu yang terbaik di market saat ini, yaitu asuransi kesehatan PPH Plus. Oke, seperti apa produknya kita dengerin dari testimoni berikut ini, Bapak Ibu. Saya Monang Siombing, saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya, bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ya Anda sudah mendengar bagaimana testimoni seseorang yang tentang hebatnya produk kesehatan kita PPH Plus. Kemudian support yang lain, Bapak Ibu, ya, yaitu teknologi. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, kalau saya ketemu klien dan klien mau ambil asuransi, kita semua kerjanya pakai paper, artinya harus ngisi form, kemudian form itu saya masukkan ke kantor, saya apply, dan butuh waktu paling enggak 1 minggu untuk polis itu disetujui, dan mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk polis itu sampai ke rumah. Nah hari ini Bapak Ibu, dengan teknologi, ya dengan aplikasi yang Prudential beri kepada kita semua secara gratis, yaitu Proofforce yang di bagian tengah itu, saya bisa berbisnis dengan Prudential lebih cepat. Kenapa? Karena orang apply asuransi nggak perlu lagi ngisi form secara paper, tapi paperless, semua melalui aplikasi.
Dan prosesnya juga cepat Bapak Ibu. Kadang-kadang saya belum sempat pamit, belum keluar dari rumah nasabah, polisnya udah disetujui. Nah ini Bapak Ibu, jadi bisnis kita mengalami percepatan, mengalami kemudahan, apalagi di masa PPKM seperti ini, kita tetap bisa berbisnis dengan baik. Kenapa? Karena ada teknologi Bapak Ibu. Ya, karena ada teknologi. Oke. Nah, kemudian dari Harvest sendiri ya, dari agensi. Bapak Ibu, agensi ini ibaratnya apa sih? Agensi itu adalah kantor pemasaran, kantor mitranya Prudential. Dan Harvest ini ibaratnya seperti, kalau saya kasih analogi, ini seperti sebuah sekolah bisnis Bapak Ibu, ya, sebuah universitas. Anda bisa belajar bagaimana caranya berbisnis di Prudential, di Harvest Bapak Ibu. Jadi kita akan memberikan support banyak kepada Anda semua dengan pelatihan-pelatihan ya, cara teknik menjual, tentang produk ya, motivasi, kemudian banyak yang bisa kita pelajari dari pelatihan-pelatihan yang ada dengan satu tujuan, Anda menjadi tahu, menjadi lebih mudah menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, jadi banyak orang ngomong, "Pak, susah, Pak, bisa asuransi." Iya, memang susah. Kenapa susah? Karena nggak tahu caranya. Jadi susah nggak susah itu bukan karena memang bisnisnya susah, tapi karena kebanyakan kan tidak tahu caranya. Tapi kalau kita dari tidak tahu menjadi tahu, maka bisnisnya akan mudah. Nah, makanya kita kasih tahu caranya melalui pelatihan-pelatihan yang ada Bapak Ibu. Dan mayoritas pelatihan-pelatihan yang ada ini semua gratis Bapak Ibu ya. Jarang sekali yang berbayar. Kalaupun berbayar sifatnya hanya mengganti, kalau dulu kita ada namanya makan siang ya, kita ganti uang makan siangnya aja. Sebelum era pandemi itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Anda kan disupport oleh leader. Nah, leader ini sebagai mentor Anda. Bapak Ibu, kalau Anda lihat setiap orang sukses di berbagai macam bidang, mau dia sebagai olahragawan, mau dia sebagai seorang politikus, sebagai seorang pengusaha, seorang artis, seni dan sebagainya. Semua orang sukses pasti punya seorang guru, punya seorang mentor. Nah, di Prudential Anda bisa mendapatkan mentor. Satu persatu pasti punya mentor. Ya, dan mentor itu tidak lain adalah leader Anda. Ini yang sulit didapatkan ketika kita berbisnis secara konvensional. Karena apa? Belum tentu orang lain mau jadi mentor kita. Tapi kalau di Prudential Anda mendapatkan mentor. Anda boleh konsultasi dan itu gratis. Anda cukup bayar dengan komitmen dan keseriusan Anda. Ya. Oke. Kalau Anda melihat ini semuanya bagus, mungkin Anda bertanya, "Pak, langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan?" Langkah berikutnya simpel. Kalau Anda memutuskan mau join di bisnis ini, Anda cukup satu, download aplikasi Prufos. Ya, download aplikasi Prufos di Play Store atau di App Store, ya. Kemudian Anda isi aplikasi agent di Prufos tersebut. Nah, caranya bagaimana? Tanya sama orang yang mengundang Anda ke acara pagi hari ini, ya. Orang yang mengundang Anda akan membimbing Anda bagaimana cara downloadnya, ngisi aplikasinya dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah langkah awal untuk berbisnis di sini adalah ikut training, Bapak Ibu. Sekali lagi, bisnis ini susah karena tidak tahu caranya. Bisnis ini mudah karena tahu caranya. Hanya itu aja, simple itu. Jadi kita kasih media untuk training. Jadi langkah awal ikut training, Bapak Ibu. Ya, training ini gratis. Kita adakan minggu depan, hari Selasa sampai Jumat, jam 7 malam. Ada 4 modul. Satu hari satu modul. Nggak lama-lama 1,5 jam udah selesai, Bapak Ibu. Ya. Nah, di modul 1 kita akan belajar tentang apa itu asuransi, kemudian kita belajar asuransi kesehatan. Di modul 2 kita mulai belajar teknik menjual. Di modul 3 kita akan belajar tentang produk-produk tradisional ya. Anda juga bisa belajar teknik menjualnya di modul 4. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi ini gratis. Oke? Nah, saya nggak akan memperpanjang lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa kalau Anda melihat bahwa peluang ini bagus, bisnis ini masuk akal, segera ambil. Kenapa? Karena belum tentu peluang datang kedua kalinya. Ya. Nah, tadi saya sempat singgung Bapak Ibu bahwa selama bisnis pandemi, selama pandemi, bisnis kita tetap grow. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Selama pandemi ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi itu meningkat tajam. Kenapa? Karena kalau kita ngomong asuransi itu adalah bisnis risiko. Kita bisnis yang mengcover risiko. Dan selama pandemi ini risiko meningkat tajam. Coba kita soroti kejadian yang ada selama beberapa minggu terakhir ini. Mungkin tahun lalu kalau Anda dengar kabar ada orang yang meninggal dari COVID,
itu mungkin bukan orang yang langsung Anda kenal. Mungkin teman dari teman Anda, saudara dari teman Anda, atau teman dari saudara Anda. Bukan orang yang Anda kenal secara langsung. Tapi saya secara pribadi mengalami sendiri. Selama beberapa minggu ini saya lihat beberapa orang yang saya kenal secara personal. Ada yang tutup usia meninggal karena COVID. Banyak yang menjalani rawat inap, isoman, dan sebagainya. Ya, artinya apa? Risiko meningkat tajam. Kondisi ini membuat orang menjadi sadar mereka butuh asuransi, Bapak Ibu. Ya, seperti layaknya mereka butuh masker. Nah, keberadaan kita profesi sebagai agent itu sangat dibutuhkan oleh mereka untuk membantu mereka, seperti seorang tenaga medis yang dibutuhkan oleh orang-orang pada saat ini. Sama, agent asuransi juga dibutuhkan. Hanya saja kita tidak mengobati COVID-nya, tapi kita mengobati efek keuangan akibat sebuah risiko. Itu yang kita obati. Jadi bisnis kita selama pandemi tahun lalu sampai hari ini kita tetap running, tetap kita bisa grow. Kenapa? Karena produk kita memberikan solusi keuangan di saat terjadi sebuah risiko, Bapak Ibu. Oke? Nah, saya gak akan berpanjang lagi, ya. Mungkin saya kasih kesempatan kalau misalkan ada pertanyaan, Anda boleh ketik di kolom chat atau di kolom Q&A, silakan. Saya kasih kesempatan, ya. Nggak usah malu-malu, Bapak Ibu, silakan bertanya. Sambil tunggu pertanyaan, mungkin saya kasih tips terakhir, ya, yaitu, Pak, kalau saya mau sukses berarti gimana apa yang saya lakukan? Simple. Ikuti semua sistem dan arahan yang kita berikan. Ya, jadi di Harvest Agency kita udah ada pelatihan-pelatihan, ikuti aja pelatihan-pelatihannya dan ikuti arahan dari mentor Anda. Sesederhana itu, ya. Jadi sistem kita itu ibaratnya seperti GPS, Bapak Ibu, ya, seperti Google Map. Sekarang kita bisa jalan-jalan kemana, ya, ke satu tempat yang mungkin kita nggak pernah kunjungi hanya dengan modal aplikasi Google Map, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, hanya aplikasi Google Map. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saran saya adalah ikuti Google Map-nya kita. Ikuti Google Map-nya kita. Oke? Nah, Google Map-nya kita ini apa? Yaitu pelatihan-pelatihan kita. Ya, pelatihan-pelatihan kita. Google Map kita itu adalah strategi bisnis kita. Ikuti aja. Pasti Anda akan berhasil. Pasti Anda akan mencapai tujuan Anda. Oke? Seperti itu. Baik, kelihatannya tidak ada pertanyaan. Mungkin Anda masih malu-malu atau mungkin bingung mau tanya apa. It's okay, nggak apa-apa. Itu wajar. Ya, tapi saran saya kalau misalkan Anda ada pertanyaan, saran saya tidak tanya sama tetangga kiri kanan, jangan tanya sama teman Anda yang tidak mengerti bisnis ini, tapi tanyalah sama orang yang mengundang Anda, karena mereka lebih paham sebetulnya bagaimana bisnis di Prudential. Ya, oke, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bergabung di bisnis Prudential. Sukses.